lebih ke kualitasnya, kualitas dari mikrobiologi pangan itu. Jadi dalam suatu perusahaan pangan itu biasanya dia memiliki quality management system atau sistem yang mengatur mengenai kualitas atau biasa disebut dengan QMS. Nah, QMS ini dia terdiri dari dua. Yang pertama ada QA atau Quality Assurance dan yang kedua ada QC atau Quality Control. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan yang namanya QA ataupun QC karena biasanya lulusan dari teknologi pangan itu bekerja di bidang jika di industri makanan itu kalau nggak ke QA biasanya ke QC atau bisa juga ke R&D gitu, tapi rata-rata ke QA, QC, R&D, QA, QC, R&D gitu. Nah, untuk mikrobiologi pangan itu sendiri itu masuk ke dalam tiga-tiganya, yaitu QA atau QC atau ke R&D. QA itu apa sih? Apa bedanya antara QA dengan QC? QA itu dia adalah badan atau divisi atau orang yang menjamin kualitas produk yang dihasilkan dan memastikan proses pelaksanaan atau pembuatan produk tersebut sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan. Jadi si QA ini adalah dia memastikan atau menjamin kualitas dari produknya itu dengan cara dia memberikan standar gitu. Jadi ketika dalam satu perusahaan kita akan memastikan bahwa produk tersebut adalah lulus atau hasil analisis mikrobiologinya sesuai standar gitu. Nah, si QA ini adalah orang yang membuat sistemnya. QA ini adalah yang menentukan berapa kali dari sampel ini untuk dilakukan analisis mikro, berapa banyak sampel yang diambil untuk melakukan analisis mikro, dan bagaimana cara proses pengujiannya. Jadi sedangkan kalau QC atau quality control itu adalah untuk menjamin mutu dari segi produk dan proses yang dilakukan selama produksi. Sehingga pengendalian mutu bagian QC itu mencangkup pengendalian mutu pada bagian perencanaan, pelaksanaan, dan juga hasil. Gitu. Jadi dari kalau QA tadi dia adalah orang yang membuat atau memberikan peraturannya, jadi kayak metode untuk analisisnya tuh seperti ini, tahap pertama apa, tahap kedua apa, tahap ketiga apa. Nah, si QC ini adalah orang yang menjalankan dari sistem yang dibuat oleh si QA tadi gitu. Nah, QC ini memastikan juga bahwa produk yang akan diserahkan atau dirilis ke pelanggan atau produk yang dijual itu dia harus bebas dari cacat dan dapat diterima sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan. Jadi contohnya nih, QA itu dia menetapkan untuk analisis fisika suatu produk pangan itu kadar airnya misalkan maksimal 5. Sedangkan untuk analisis mikronya dari satu sampel itu dia ada 2 yang di atas yang kecil misalkan, kan mengacu kepada standar yang berlaku di negara kita. Yang berlaku di negara kita itu adalah SNI, enggak BPOM. Nah, sesuai standar BPOM. Jadi, misalkan ketika ada produk yang dia itu adalah sudah lulus dari hasil analisisnya, nah di bagian QA ini menjamin apakah betul proses yang dilakukan oleh QC-nya itu adalah sudah sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh QA. Jadi contohnya misalkan dalam satu batch produksi itu diambil 5 sampel untuk setiap line produksi. Nah, apakah si QC field ini mengambil sampel itu sesuai dengan yang ditetapkan atau sesuai dengan sistem yang sudah ditetapkan oleh si QA gitu. Nah, ketika misalkan si QC field-nya ini adalah sudah sesuai, lalu QC field menyerahkan sampel ke QC analis. Nah, apakah langkah-langkah si QC analis ini ketika melakukan analisis mikrobiologi itu sudah sesuai dengan sistem yang ditetapkan atau sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, itu dilihat juga oleh si QA. Nah, QA juga memonitoring, ketika ada sistem, kenapa nih hasil analisisnya tuh selalu nggak masuk standar gitu. Nah, si QA tadi dia harus mengevaluasi atau memonitoring
apakah metode atau pedoman yang dilakukannya itu adalah yang terupdate. Misalkan ternyata di BPOM ini udah ada peraturan yang baru, nah QA juga harus mengupdate metode yang dilakukan di perusahaan tersebut gitu. Jadi untuk tidak hanya untuk QC field dan untuk QC analis, ada juga QC incoming. Jadi di perusahaan itu biasanya QC itu ada berbagai macam. Ada QC incoming. Nah, QC incoming itu dia bertugas untuk mengawasi mutu dari bahan baku atau bahan kemas yang datang. Jadi misalkan satu perusahaan itu dia menggunakan bahan baku gula. Nah, ketika gula itu datang dari supplier, nah si QC ini dia harus mengecek nih kualitasnya itu sudah sesuai belum dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan, sudah sesuai belum dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan untuk gula ini. Misalkan gula ini dia harus analisis mikronya ALT-nya maksimal 1 kali 10 pangkat 4 kalori per gram. Ketika hasil analisisnya tidak sesuai, maka gula tersebut bisa di-reject, bisa dikembalikan ke supplier dan kita meminta pada supplier untuk dikirimkan atau didatangkan kembali gula dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang kita tetapkan, persyaratan yang perusahaan tetapkan. Nah, itu untuk QC incoming raw material. Bahkan untuk QC incoming bahan kemas atau packaging material. Ketika misalkan menggunakan kemasannya itu adalah katakanlah Metalite. QC incoming selain mengecek dari segi konten yang ada di kemasan, warna kemasan, bentuk kemasan, kesesuaian antara spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan dan juga bahan kemas yang datang, itu juga dia menganalisis mikrobiologinya. Bisa dilakukan dengan swab kemasan. Jadi per satu kali kedatangan itu berapa banyak sampel, berapa banyak misalkan pieces kemasan yang diambil untuk dilakukan analisis. Ketika analisisnya sesuai, ya produk tersebut atau bahan kemas tersebut bisa masuk ke perusahaan, tapi ketika tidak sesuai bisa langsung di-reject gitu. Nah, itu perbedaan antara QC dan QA. Kemudian dalam program pengawasan internal quality control pun dapat dilakukan yang pertama itu prosedur kerja laboratorium. Kemudian yang kedua terhadap pemeliharaan alat dan multimedia, lalu pemeliharaan dan penyimpanan kultur bakteri standar, dan juga untuk penggunaan laboratorium rujukan. Jadi laboratorium itu ada laboratorium yang memang dia internal perusahaan, jadi di si perusahaan itu dia memiliki laboratorium, entah itu untuk analisis fisika kimia, kemudian juga ada untuk mikrobiologinya, karena ada beberapa perusahaan yang hanya memiliki laboratorium untuk analisis fisika kimia. Untuk analisis mikrobiologinya dia menggunakan laboratorium eksternal. Misalkan contohnya ada SGS atau Sukovindo atau misalkan BBIA gitu, atau Saraswanti. Itu adalah contoh-contoh badan yang merupakan lab eksternal gitu. Jadi mereka itu adalah laboratorium atau badan uji yang sudah bersertifikasikan. Jadi ketika kita melakukan analisis di badan tersebut, hasil analisisnya itu adalah valid, hasil analisisnya itu adalah sah gitu. Nah, laboratorium-laboratorium tersebut bisa dikatakan sebagai laboratorium rujukan. Jadi ketika satu perusahaan dia tidak mampu atau tidak memadai untuk melakukan analisis internal, analisis mikrobiologi internal, maka dia bisa melakukan ke laboratorium rujukannya di salah satu badan yang sudah disebutkan tadi. Yang kita bahas satu persatu dalam 4 ini. Yang pertama untuk prosedur kerja laboratorium. Nah, prosedur kerja laboratorium ini berkaitan dengan kebersihan ruangan. Jadi, hal yang dilakukan untuk menjaga kebersihan laboratorium itu diantaranya ruangan harus dibersihkan secara berkala. Nah, ini jelas gitu, karena ketika kita kerja, lingkungan kerja kita harus bersih. Nah, agar lingkungan kerja kita bersih, maka ruangan itu harus dibersihkan secara berkala. Kemudian tersedia tempat sampah sesuai dengan jenis sampah. Bisa jadi sampah organik, anorganik, limbah B3, kertas, residu. Pokoknya setiap sampah di laboratorium itu dikategorikan. Jadi ada banyak tempat sampah gitu di laboratorium, dan ketika kita sebagai analis atau kita sebagai orang yang bekerja di laboratorium itu ketika akan membuang
Nah, itu tidak sembarangan. Jadi harus sesuai dengan jenis sampah dan dimasukkan ke dalam tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya. Kemudian terdapat fasilitas kebersihan. Nah, di sini jelas ketika kita menginginkan satu ruangan itu bersih, maka kita harus menyediakan fasilitasnya. Bagaimana ruangan itu akan bersih jika kita tidak memiliki fasilitasnya. Nah, di sini contohnya seperti sapu, alat kebersihan, dan alat kebersihan lainnya. Kemudian menggunakan bahan kimia dengan bijak. Nah, ketika kita akan menjadi kebersihan laboratorium, jangan sampai misalkan ada area yang kotor, kemudian kita akan mengepel area tersebut, lalu kita menggunakan bahan kimia atau bahan pembersihnya itu dalam jumlah yang tidak sesuai gitu, entah itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Selain ketika digunakan terlalu banyak, itu selain karena boros, dia juga bisa menjadi tidak efektif. Demikian pula juga kita penggunaannya terlalu sedikit gitu. Jadi yang harusnya di situ adalah areanya menjadi bersih gitu dari kotoran menjadi tidak efektif gitu. Jadi tetap kotor, jadi tetap ada mikroba-mikroba atau tetap ada mikroorganisme atau kotoran atau kuman yang ada di area tersebut gitu. Ketika kita menggunakan bahan kimianya tidak sesuai dengan anjuran. Biasanya di dalam kemasan bahan kimia itu ada anjuran. Nah, bahan kimia di sini kita ada banyak ya di dalam poin ini. Bahan kimia yang dimaksud itu adalah bahan sanitasi, itu sabun. Kemudian kita harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, yang namanya bekerja di laboratorium, kita diwajibkan untuk selalu menggunakan APD, alat pelindung diri. Contoh simpelnya itu misalkan jas lab gitu. APD ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri kita dari kecelakaan kerja gitu. Karena ketika kita sudah bekerja dengan hati-hati, dengan sesuai dengan prosedur, tidak menutup kemungkinan kalau akan terjadi kecelakaan kerja. Gitu. Kemudian memastikan peralatan dan bahan tersimpan dengan baik, gitu, agar ruangan itu bersih. Maka kita menyimpan peralatan dan bahan itu harus dengan baik. Kemudian menggunakan air yang bersih dan steril untuk membersihkan ruangannya. Biasanya di laboratorium itu ada air yang memang khusus, ada dua jenis air. Ada memang air yang mengalir dari keran biasa dan air keran ini pun harus sesuai dengan persyaratan air minum yang dikeluarkan oleh Permenkes. Nah, ada juga air biasanya Aquades. Jadi Aquades itu untuk perusahaan yang memang sudah besar, mereka ada alat sendiri, jadi air yang dari keran itu masuk ke alat tersebut untuk demineralisasi sehingga akhirnya menjadi Aquades. Atau ada juga perusahaan yang memang dia langsung membeli Aquades kepada supplier dalam bentuk jerigen. Biasanya tuh ada dalam bentuk misalkan 1 jerigen atau 2 jerigen. 1 jerigen ini bisa berisi sekitar 20 liter atau 30 liter, itu tergantung jerigennya. Jadi sebenarnya tergantung dari kebutuhan dari laboratorium tersebut. Kemudian harus mematuhi prosedur dan peraturan keamanan laboratorium. Nah, contohnya seperti kayak kan ruangan ini harus dibersihkan. Jadi biasanya dari QA itu dia menetapkan metode untuk sanitasi atau pembersihannya ini bagaimana. Misalkan untuk pembersihan peralatan gelas itu caranya bagaimana, misalkan apakah semuanya harus dicuci dengan sabun atau ada beberapa peralatan gelas yang hanya boleh dibilas oleh air dan setelah dicuci dengan sabun pun misalkan proses pengeringannya ada yang hanya disimpan saja nanti kering dengan sendirinya melalui udara, atau ada juga yang memang dikeringkan oleh alat khusus. Misalkan untuk alat ini dia pengeringannya memang harus menggunakan oven, tapi ada juga beberapa alat yang dia tidak bisa menggunakan oven karena nanti akan berpengaruh terhadap efektivitas atau terhadap skala dari alat tersebut gitu. Nah, selain QA menetapkan metodenya, juga biasanya QA menetapkan jadwal untuk pembersihan. Jadi misalkan alat A dibersihkan setiap 1 minggu sekali, tapi untuk alat B setiap hari, untuk alat C setiap sebelum dan setelah selesai penggunaan gitu. Nah, alasan laboratorium harus bersih. Kenapa sih laboratorium itu harus bersih? Yang pertama itu untuk mencegah kontaminasi. Jelas ya di sini. Ketika kita bekerja di tempat yang dia tidak bersih, dia ada kotoran, maka itu akan menyebabkan
kontaminasi terhadap analisis yang kita lakukan gitu. Jadi ketika kita melakukan analisis di lingkungan yang tidak bersih, itu akan berpotensi untuk adanya kontaminasi, sehingga hasil analisis yang kita hasilkan itu menjadi tidak valid gitu. Yang kedua itu untuk menjaga keamanan. Keamanan ini berkaitan dengan bahan kimia gitu. Jadi ditempatkan di tempat yang aman, ditempatkan di tempat yang sesuai. Meningkatkan kualitas peralatan. Jika suatu peralatan dipelihara dengan baik, dibersihkan sesuai dengan jadwal dan selalu dimonitoring, maka peralatan tersebut bisa berumur panjang. Dan misalkan contohnya timbangan, ketika selesai digunakan itu tidak dibersihkan, maka timbangan tersebut bisa menjadi cepat rusak gitu. Jadi ketika kita nimbang tuh tidak valid gitu, hasilnya harusnya 1 gram, walaupun tulisan di timbangannya 1 gram, ternyata dia realnya tuh tidak 1 gram. Bisa saja seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas, ketika kita bekerja di laboratorium yang memang sudah bersih, kita bisa produktivitas kita bisa meningkat, berbeda dengan misalkan laboratoriumnya tuh kotor. Jadi kita tuh harus bersihin aja kerjanya, jadi membersihkan laboratorium aja terus gitu. Jadi harusnya di hari itu kita bisa melakukan analisis 4 kali, tapi karena laboratoriumnya itu kotor, jadi kita sibuk untuk membersihkan, jadi hanya 2 kali analisis gitu. Nah, itu kan jadi menurunkan produktivitas kita. Jadi laboratorium itu harus bersih agar kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Kemudian untuk menjaga reputasi laboratorium gitu. Misalkan laboratorium kita ini adalah laboratorium rujukan gitu. Ketika laboratorium itu kotor, maka reputasinya pun akan menurun. Jadi orang tuh tidak percaya lagi untuk melakukan analisis, untuk melakukan pengujian di laboratorium kita gitu. Jadi ketika laboratorium kita bersih dan rapi, maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen gitu, meningkatkan reputasi laboratorium tersebut, sehingga banyak konsumen yang percaya bahwa untuk melakukan analisis di lab ini, di lab A itu dia lebih percaya gitu karena laboratoriumnya juga bersih, rapi, maka hasil yang dikeluarkan laboratorium tersebut adalah valid gitu. Jadi konsumen itu lebih percaya nih untuk melakukan pengujian di laboratorium tersebut. Nah, selain itu prosedur kerja di laboratorium yang kedua itu ada kesehatan personil. Nah, di sini jelas ya, ketika ada analis atau personil yang memang dia sakit gitu, dia tuh lebih baik tidak masuk kerja, lebih baik tidak melakukan analisis, karena nanti akan berkaitan dengan hasil analisis dia. Hasil analisisnya akan dipertanyakan apakah hasil analisisnya itu adalah valid atau tidak, karena kesehatan seseorang itu bisa menjadi penentu, terlebih ke arah kontaminannya. Jadi misalkan seseorang itu sedang flu, ketika dia bersin itu kan akan mengkontaminasi si media atau sampel atau kultur yang sedang kita uji gitu. Jadi hasil yang dihasilkannya pun, hasil pengujiannya itu bisa jadi dia terkontaminasi dari mikroorganisme atau dari virus influenzanya gitu. Kemudian ada pemisahan antara ruang kerja, ruang makan, minum, dan merokok. Ini ruangan-ruangan ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ruangan seperti ada ruangan steril, ruangan steril, dan ruangan tidak steril. Nah, di sini di prosedur kerja laboratorium ini kita juga harus memisahkan antara ruang kerja, ruang makan, minum, dan merokok. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini lebih ke menjaga diri kita, itu sangat penting. Jadi kita memang diwajibkan atau diberikan tanggung jawab untuk melakukan analisis, tapi kita juga tidak boleh melalaikan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja kita. Contohnya, ketika kita melakukan pengujian yang mikroorganisme yang patogen, kita tetap harus menjaga kesehatan dan keselamatan kerja kita. Jangan sampai ketika kita selesai melakukan analisis, ternyata kita sakit gitu. Nah, itu berarti keselamatan kerjanya dipertanyakan. Atau juga misalkan ketika kita melakukan analisis ada peralatan atau bahan yang jauh mengenai badan kita gitu. Nah, itu pun ada prosedurnya, ada penanganannya gitu. Nah, karena beraktivitas di laboratorium mikrobiologi ini akan berhubungan erat dengan substansi biologi, jelas. Itu untuk lebih ke arah makhluk hidupnya, lebih ke arah mikroorganismenya. Untuk substansi kimia ini sangat luas ya, bisa dari media, bisa dari bahan kimia yang digunakan untuk seperti pewarnaan gram gitu, bisa juga ke
bahan kimia untuk mencuci peralatannya gitu, dan bahan kimia pendukung lainnya yang memang digunakan di dalam analisis dan digunakan di laboratorium. Kemudian substansi fisika. Substansi fisika ini berkaitan dengan peralatan yang digunakan di dalam analisis tersebut, peralatan yang digunakan ketika di laboratorium tersebut. Nah, untuk selanjutnya contohnya ini ada APD, perlindungan terhadap diri sendiri ketika terjadinya kecelakaan kerja. Tadi kan di poin tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu wajib untuk melindungi keselamatan dan kesehatan diri. Nah, salah satunya itu adalah menggunakan APD. APD ini bisa dikategorikan berdasarkan bagian tubuh. Contohnya di bagian mata, kita menggunakan kacamata Google, lalu di tangan itu menggunakan sarung tangan, di bagian kaki itu menggunakan sepatu, lalu untuk alat pernapasan menggunakan masker, di bagian telinga itu menggunakan earplug atau sumbat kapang, dan di seluruh tubuh itu menggunakan gas laboratorium. Jadi gas laboratorium ini memang wajib, walaupun kita baru masuk ke dalam laboratorium dan belum melakukan analisis, kita wajib menggunakan gas laboratorium. Untuk sarung tangan itu seperti teman-teman tahu ya, di mikrobiologi itu kita memang semuanya harus steril. Jadi sarung tangan itu wajib. Terima kasih ya. Kemudian untuk sepatu ini kita harus memisahkan antara sepatu dari luar lab dan sepatu di dalam lab. Dan di dalam lab pun kita memisahkan lagi antara untuk area yang semi steril dan area yang steril. Beberapa laboratorium itu mewajibkan setiap area itu mengganti sepatu gitu. Tapi ada juga perusahaan yang ketika dari ruang semi steril ke ruang steril itu tetap menggunakan sepatu yang sama, hanya dipakaikan cover shoes gitu. Jadi dipakaikan pelindung sepatu, kemudian dia masuk ke dalam air shower, karena di dalam air shower ini nanti akan disemprotkan udara, sehingga ketika dia masuk ke dalam ruang inokulasi atau ke dalam ruang steril itu badannya steril. Untuk selanjutnya, bekerja di laboratorium itu tidak boleh sendirian. Nah, ini bukan berkaitan dengan hal mistis atau berkaitan dengan yang lainnya. Jadi ini lebih ke untuk tindakan preventif atau tindakan pencegahan agar ketika terjadi kecelakaan kerja nih, misalkan ketika di laboratorium itu hanya seorang dan dia mengalami kecelakaan kerja, dia tidak ada orang yang mengetahui, orang lain yang mengetahui bahwa si analis ini sedang mengalami kecelakaan kerja, sehingga tidak ada orang lain yang bisa menolong dia gitu. Jadi ketika misalkan amit-amitnya di dalam ketika melakukan jadi dia bisa dengan sigap, bisa dengan cepat untuk menolong temannya yang mengalami kecelakaan kerja gitu. Nah, itulah kenapa bekerja di laboratorium itu tidak boleh sendirian. Selain itu juga ada teman yang bisa memantau kerja kita gitu. Ketika kerja kita misalkan kita sedang tidak enak badan tapi memaksakan untuk bekerja sehingga pekerjaan kita tidak fokus, ada teman yang mengingatkan bahwa misalkan langkahnya atau metodenya itu adalah ada yang ke skip gitu, metodenya tuh ada yang kelompat, jadi teman kita mengingatkan, oh itu salah, langkahnya harusnya A dulu baru B gitu, dan dari B harusnya selanjutnya ke C, jadi tidak bisa dari A langsung ke C gitu. Nah, selanjutnya tidak boleh membawa, menyimpan, makan dan minum di dalam laboratorium. Nah, ini jelas ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa di dalam laboratorium itu memang tidak boleh makan dan minum gitu. Jangankan makan dan minum, membawa dan menyimpan makan minum saja itu tidak boleh, karena ini akan berkaitan dari menggunakan kosmetik, lensa kontak, dan aksesoris. Hal ini bisa berkaitan dengan keselamatan kerja orang tersebut dan juga kontaminan gitu. Jadi ketika dia misalkan menggunakan eyeshadow atau misalkan menggunakan maskara dan nanti ada bulu mata yang rontok atau apa, itu bisa menyebabkan kontaminan gitu. Dan untuk lensa kontak ini lebih ke misalkan dia terjadi cipratan bahan kimia ke dalam mata. Nah, cipratan bahan kimianya itu sendiri ada sudah berbahaya terhadap mata, ditambah lagi di mata tersebut ada lensa kontaknya gitu. Jadi akan lebih semakin membahayakan si personilnya
gitu. Dan untuk aksesoris, misalkan aksesoris ini kita menggunakan gelang, misalkan gelang yang ada manik-maniknya. Ketika kita menggunakan peralatan, gelang tersebut nyangkut dan bisa membahayakan ke dalam diri kita. Ketika kita mengambil larutan, misalkan larutan katakanlah H2SO4, larutan berbahaya. Kemudian manik-maniknya tuh nyangkut dan akhirnya si H2SO4 itu bisa pindah ke badan kita. Selanjutnya tidak boleh merokok dan mengunyah permen. Nah, ini juga dilarang untuk di laboratorium sama seperti makanan tadi. Kemudian tidak diperkenankan meminta menggunakan mulut. Nah, jelas ini akan menyebabkan kontaminasi terhadap hasil analisis yang kita sedang kerjakan. Kemudian menggunakan alat sesuai prosedur. Nah, ini berkaitan dengan selain ke umur simpan si alat tersebut, selain ke umur dari penggunaan alat tersebut, ini juga berkaitan dengan diri kita. Jadi ketika kita menggunakan alat yang tidak sesuai dengan prosedur, itu bisa berbahaya terhadap diri kita sendiri. Makanya setiap alat di laboratorium itu pasti dilengkapi dengan prosedurnya. Bagaimana menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Kemudian untuk memasukkan alat dan bahan yang telah digunakan yang berupa sampah ke tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampah. Nah, seperti tadi bahwa di laboratorium itu sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan kategorinya. Jadi ketika kita telah menggunakan bahan atau alat yang menyebabkan atau menghasilkan sampah, kita wajib membuangnya ke tempat sampah sesuai dengan kategorinya. Karena misalkan nih mempunyai sampah limbah B3 tapi malah kita masukkan ke limbah kertas. Nah, nanti itu akan malah berbahaya karena limbah B3 kan bahan beracun ya, berbahaya gitu. Jadi ketika salah nanti akan salah penanganannya gitu. Nanti bagian orang waste-nya atau bagian orang yang menangani limbah itu dia akan mengambil ya bagian limbahnya saja gitu, akan mengolah proses limbahnya saja. Sedangkan untuk bagian kertas misalkan dia ditempatkan di tempat A dan bagian limbah B3 di tempat B. Nah, ketika teman-teman salah memasukkan sampah, itu akan berefek ke lingkungan juga, akan berefek ke tahap selanjutnya, akan berefek ke orang atau personel yang menangani bagian limbah tersebut. Untuk selanjutnya, memang selalu diwajibkan untuk mencuci tangan dengan cara yang benar sebelum dan setelah pengujian. Jadi cuci tangan ini sudah harus jadi kebiasaan gitu sebagai kita analis atau orang laboratorium. Jadi baik itu sebelum kita melakukan analisis atau pengujian, walaupun kita tangannya ini sebelumnya udah merasa bersih, tapi sebelum melakukan pengujian kita wajib cuci tangan lagi. Demikian pula setelah melakukan pengujian kita pun wajib melakukan cuci tangan lagi. Ini ada cara mencuci tangan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Pertama kita mengambil airnya, kemudian setelah itu ngambil sabun, lalu bagian telapak tangannya, kemudian ke sela-sela jari bagian dalam, lalu sela-sela jari bagian sekarang kemudian di nomor 7 itu di bagian siku-siku jempol, lalu di bagian nomor 8 itu adalah bagian kuku bagian dalam, lalu ke bagian pergelangan tangan hingga bagian pergelangan tangannya juga. Lalu setelah itu dibilas kembali dengan air dan dikeringkan dengan lap pengering atau tisu gitu. Untuk selanjutnya untuk penanggulangan kecelakaan kerja di laboratorium. Jadi ketika teman-teman misalkan secara tidak sengaja mengalami kecelakaan kerja di laboratorium, itu teman-teman tahu gitu apa yang harus dilakukan gitu. Contohnya misalkan ketika terjadi kecelakaan pada mata, nah teman-teman harus segera membilas matanya menggunakan air shower itu selama 15 menit gitu. Jadi di laboratorium itu memang ada satu alat yang memang diwajibkan ada itu untuk penanggulangan kecelakaan kerja. Nah, contohnya ini adalah air shower. Jadi ketika teman-teman misalkan kena cipratan bahan kimia atau apapun yang mengenai mata dan teman-teman merasa itu matanya perih atau gimana gitu, karena yang tahu kondisi fisik seseorang itu adalah ya orang tersebut. Jadi ketika dia merasa bahwa
oh saya mengalami kecelakaan kerja pada bagian mata nih gitu, walaupun misalkan hanya cuma kecipratan atau ngerasa ada benda asing masuk ke mata, itu langsung datang ke eye shower dan dibilas selama 15 menit. Kemudian setelah itu jika terjadi tumpahan bahan kimia di jas lab, maka teman-teman harus dengan segera melepaskan jas lab tersebut dan didekontaminasi sebelum dilakukan pencucian. Jadi jas labnya jangan langsung dimasukkan ke keranjang cucian. Jadi di laboratorium itu memang biasanya kan kita disediakan jas lab yang bersih, kemudian kita juga disediakan keranjang khusus untuk jas lab yang kotor. Nah, jadi untuk jas lab yang terkena kimia itu jangan langsung disimpan di keranjang yang kotor, keranjang yang memang dikhususkan untuk jas lab yang kotor karena penggunaan, bukan kotor karena ketumpahan bahan kimia. Nah, jika ada yang ketumpahan bahan kimia, maka si jas labnya harus didekontaminasi dulu, dia agar tidak menyebabkan bahaya terhadap orang yang mencucinya atau terhadap orang yang mengepek nanti jas lab yang memang kotor untuk di laundry gitu. Nah, selanjutnya jika terjadi tumpahan bahan kimia biologi pada badan, segera cuci di bawah shower selama 5 menit menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian, jika terjadi tumpahan bahan kimia biologi di meja laboratorium, harus segera ditutup dengan tisu atau penyerap cairan. Kemudian mejanya dilakukan dekontaminasi dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Nah, pembersihannya tuh harus dilakukannya memutar arah dengan jarum jam. Dan penanganan kecelakaan tumpahan bahan kimia ini harus menggunakan APD dengan benar. Jadi ketika misalkan kita melakukan analisis, ada bahan yang jatuh, kita harus wajib menggunakan APD sebelum kita menangani kecelakaan kerja tersebut, sebelum menangani tumpahan bahan kimia tersebut. Jadi kita pakai jas lab, pakai sarung tangan. Kalau misalkan dirasa perlu menggunakan Google, kita pakai Google dan kita menggunakan masker gitu. Jadi si cairannya ditutup dengan tisu atau larutan penyerap, lalu diputar searah jarum jam dan didekontaminasi mejanya setelah itu. Lalu setelah itu mejanya atau areanya baru bisa digunakan lagi untuk pengujian selanjutnya. Nah, ini adalah contoh shower yang harus ada di laboratorium. Jadi di sini ada tangkai, tuas ini atau tangkai atau tuas ini ditarik dan air di bagian atas ini itu akan mengalir gitu, akan turun. Jadi ketika bahan kimia kita mengenai badan, kita langsung datangi shower ini, langsung kita tarik tuasnya dan itu air kita tidak harus memikirkan oh airnya nanti di labnya tergenang. Nah, itu akan memang sudah ada salurannya gitu. Jadi lab itu memang didesain ada showernya. Jadi ini untuk menanggulangi adanya kecelakaan kerja. Nah, untuk mata tadi, ketika mata kita terkena kecelakaan kerja, entah itu tetesan atau cipratan atau ada sesuatu benda asing yang masuk, maka di dalam shower ini di bagian bawah sini ada air showernya. Si air shower ini tinggal tarik tuasnya, lalu nanti dia keluar airnya. Nah, untuk selanjutnya, prosedur kerja di laboratorium itu adalah penanganan bahan-bahan berbahaya, kemudian ada pemeliharaan alat, lalu ada penanganan sampel. Ini sekilas tadi sudah dijelaskan ya, untuk penanganan sampel ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan. Kemudian pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai pencatatan dan hasil dari pemeriksaan atau hasil dari pengujian kita atau hasil dari analisis kita. Kemudian ini ada pemeliharaan alat. Nah, pemeliharaan alat ini dibedakan menjadi pemeliharaan terjadwal atau perawatan terencana dan pemeliharaan tidak terjadwal atau yang terjadwal ini ada pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif. Jadi bedanya preventif dan korektif ini adalah kalau korektif itu adalah langsung dilakukan. Jadi ketika misalkan ada terjadi sedikit masalah terhadap alat, misalkan timbangannya error nih, dia menjadi tidak stabil. Nah, saat itu juga langsung dilakukan perbaikan terhadap timbangan tersebut. Nah, itu adalah contoh pemeliharaan korektif.
kalau misalkan pemeliharaan preventif ini adalah pemeliharaan yang bagaimana yang kita lakukan agar tersebut tidak terjadi lagi. Jadi contohnya tuh tadi timbangannya tuh ada sedikit kerusakan, jadi tidak stabil gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan agar itu tidak terjadi lagi? Misalkan, oh berarti kita harus memonitoring si penggunaan timbangan tersebut. Misalkan dalam 1 minggu itu dia digunakan berapa kali dan kondisinya bagaimana, apakah kondisinya masih stabil atau tidak. Jadi kita tahu di titik mana nih timbangan ini terjadi ketidakstabilan. Kan hari Senin dia masih stabil, masih oke. Selasa masih stabil, masih oke. Hari Rabu kok dia udah nggak stabil. Jadi kita bisa telusuri nih dia mulai nggak stabilnya tuh di hari Rabu nih. Rabu itu jam berapa? Misalkan Rabu di jam 12 siang. Siapa pengguna sebelum jam 12 siang ini. Jadi kita bisa telusuri ke si orangnya. Nah, jadi ketika nanti terjadi lagi ketidakstabilan tersebut, misalkan dalam range waktu 3 hari ini, selalu setelah 3 hari terjadi ketidakstabilan. Berarti sebelum 3 hari tersebut, si timbangan ini harus dilakukan perbaikan gitu atau pemeliharaan. Jadi di hari kedua itu harus ada misalkan bagian yang memang diganti atau harus ada bagian yang memang posisinya harusnya misalkan menghadap ke kanan atau hadap ke kiri, nah, seperti itu. Kemudian tujuan dari pemeliharaan alat laboratorium itu adalah agar peralatan itu selalu siap dipakai secara optimal. Jadi jangan sampai ketika kita akan melakukan penggunaan alat tersebut ternyata alatnya rusak, sedangkan kita harus melakukan analisis saat itu juga gitu. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, maka alat-alat di laboratorium itu harus dipelihara. Kemudian untuk memperpanjang umur pemakaian, jelas ketika satu alat kita jaga dengan baik, maka umur pemakaiannya pun akan panjang. Kemudian untuk menjamin keamanan dan nyaman di para pengguna alat. Jadi ketika alat tersebut kita pelihara, kita jaga kebersihannya, posisinya kita tempatkan lagi ke tempat semula, maka siapapun yang menggunakan alat tersebut itu akan merasa nyaman dan aman. Kemudian mengetahui kerusakan secara dini, nah, atau kerusakan alat ataupun gejalanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika kita melakukan monitoring atau pemeliharaan atau tindakan preventif terhadap alat tersebut, maka kerusakan kecil atau kerusakan dini pun sudah dideteksi. Jadi ketika kerusakan kecil ini sudah kita ketahui, kita melakukan perbaikan terhadap alat tersebut sehingga tidak ada kejadian yang menyebabkan ketika kita akan melakukan atau menggunakan alat tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Gitu. Kemudian untuk menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, untuk menghindari terjadinya kerusakan fatal, dan untuk prinsip pemeliharaan alat dan bahan ini itu melakukan pencegahan, misalnya dengan memberi peringatan melalui gambar atau adanya SOP dan tata tertib bagi penggunanya. Nah, jadi biasanya misalkan satu alat diletakkan di atas meja, di bagian kiri atau kanannya biasanya ada gambar ataupun SOP atau prosedur bagaimana cara menggunakan alat tersebut, bagaimana cara membersihkan alat tersebut, dan bagaimana cara untuk menyimpan alat tersebut. Kemudian menjaga kebersihan alat dan kebersihan tempat penyimpanan bahan ini dilakukan secara berkala. Jadi ini lebih masuk ke arah monitoring ya. Jadi apapun yang dilakukan di laboratorium itu harus tercatat dan terjadwal juga terpelihara. Gitu. Kemudian untuk mempertahankan fungsi dari peralatan dan bahan dengan memperhatikan jenis, bentuk serta bahan dasarnya. Jadi fungsi alat ini untuk apa sih? Kemudian jenisnya, misalkan peralatan yang berbahan dari stainless steel, cara pembersihannya bagaimana, sedangkan peralatan yang dari berbahan gelas atau kaca itu cara pemeliharaannya bagaimana, cara penyimpanannya bagaimana, cara pencuciannya bagaimana. Nah, itu adalah salah satu prinsip terhadap pemeliharaan alat dan bahan. Kemudian untuk
mengemas, mempertahankan dan menjaga penyimpanan peralatan dan bahan, serta membersihkan peralatan baik itu sebelum ataupun setelah digunakan. Kalau misalnya nih ada yang jarang digunakan, misalkan dia baru 2 bulan sekali nih alat digunakan atau 3 bulan sekali. Nah, peralatan tersebut juga wajib untuk dilakukan pembersihan itu sesuai dengan jadwal. Misalkan alat ini terbuat dari stainless steel dan harus dilakukan pembersihan produktivitas dan umur pemakaian dari alat tersebut juga. Kemudian mengganti secara berkala bagian-bagian peralatan yang sudah habis masa pakainya. Kan ada satu alat yang menggunakan baterai sebelum alat tersebut mati karena baterainya. Kita belum tahu nih pada waktu pemakaian baterainya itu seberapa lama. Jadi ketika alat itu baru dan digunakan misalkan dalam 1 tahun, oh baru nih baterainya tuh habis pas 1 tahun selama 12 bulan. Jadi untuk kedepannya di bulan ke-11 kita harus mengganti baterai dari alat tersebut gitu. Kenapa di bulan ke-11 ke bulan ke-12 aja? Nah ini untuk menghindari terjadinya alat mati gitu. Jadi ketika alat digunakan itu tetap bisa secara berkelanjutan gitu. Enggak hanya ketika digunakan alatnya mati karena baterainya habis dan kebetulan baterainya pun misalkan nggak ada stok. Nah itu kan akan menghambat proses analisis. Nah selanjutnya ada alat-alat yang menggunakan skala ukur perlu dikalibrasi. Contohnya itu ada timbangan. Dia kan alat ukur untuk menimbang. Oven ada suhunya. Nah ini harus dikalibrasi gitu. Dan kalibrasi ini juga dilakukan oleh badan yang memang sudah disertifikasi gitu. Jadi ada dari biasanya Kementerian Perdagangan atau dari BPA gitu yang bisa mengkalibrasi. Jadi untuk timbangan ini betul nggak nih yang kita timbang 1 gram tuh dia betul 1 gram nggak? Tapi ternyata misalkan nih hasil kalibrasi itu dia +2 gitu. Jadi sebetulnya yang kita timbang 1 gram itu dia tidak 1 gram, tapi ternyata yang kita timbang 1 gram itu realnya itu adalah 3 gram gitu. Nah, jadi nanti ketika kita misalkan ingin mendapatkan berat 5 gram, maka kita harus menimbangnya adalah 3 gram karena di display yang tertera di alat itu 1 gram, kenyataan realnya itu adalah 3 gram gitu. Karena hasil kalibrasinya +2 gitu. Nah, biasanya untuk kalibrasi ini dikeluarkan sertifikat terhadap masing-masing alat. Jadi, contohnya misalkan untuk oven, itu akan ada sertifikatnya. Apakah yang ada keterangannya. Jadi nanti ketika kita akan menggunakan alat tersebut disesuaikan dengan hasil kalibrasinya. Kemudian penyimpanan alat dan bahan ini harus diperhatikan dan disesuaikan gitu. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Misalkan untuk alat berat atau yang berbahaya ini penyimpanannya yang mudah dijangkau gitu. Jadi jangan sampai alatnya sudah berat, penyimpanannya pun sulit dijangkau gitu. Misalkan di lemari bagian atas gitu. Jadi itu menyulitkan. Harusnya disimpan di lemari bagian bawah agar ketika kita akan menggunakan alat tersebut itu lebih mudah untuk mengambil dan menyimpannya kembali. Dan untuk bahan berbahaya pun harus ditempatkan yang mudah terjangkau. Jangan sampai misalkan botol H2SO4 disimpan di lemari raknya paling atas gitu. Ketika kita harus mengambil, kita harus naik ke atas tangga dan misalkan itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Misalkan berpotensi tangganya itu slip sehingga kita bisa jatuh dan silarutan yang sedang kita pegang mengenai badan kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi bahan yang berbahaya disimpan di penyimpanannya yang mudah terjangkau gitu. Kemudian untuk penyimpanan alat dan bahan di tempat tertentu. Nah, ketika berpindah sehingga memudahkan untuk menemukannya. Jadi ketika kita memindahkan itu harus diberikan informasi gitu. Jadi biasanya untuk penyimpanan alat itu diberi identitas gitu. Misalkan untuk lemari A itu timbangan, misalkan untuk lemari B itu mikroskop, lemari C itu untuk media. Kan jadi semuanya tuh harus teridentifikasi. Kemudian ketika kita setelah melakukan
pengujian atau setelah menggunakan peralatan ataupun bahan, kita harus menyimpannya ke tempat semula gitu, agar ketika kita ke depannya akan menggunakan alat atau bahan tersebut, itu gampang untuk mengambilnya dan gampang untuk mencarinya, gampang untuk menemukannya dimanapun. Dan ketika misalkan bukan kita nih yang selanjutnya melakukan, tapi orang lain, nah orang tersebut akan dengan mudah mengambil atau menemukan bahan dan alat yang akan digunakan. Kemudian pemeliharaan alat dan bahan itu, untuk alat yang bagian utama terbuat dari logam itu dan mudah mengalami korosi, diberi pelindung dan dimonitoring secara berkala. Jangan sampai si alat tersebut mengalami korosi gitu, sehingga alat tersebut bisa rusak dan ketika kita gunakan hasilnya itu tidak valid gitu. Contohnya misalkan timbangan 1 gram ternyata tidak 1 gram gitu. Kemudian dari tahan korosi itu cukup dijaga dengan menempatkannya di tempat yang tidak terlalu lembab. Untuk alat ukur yang terbuat dari karet, lateks, silikon, dan plastik ditempatkan di suhu ruang, kemudian terlindung dari debu dan panas. Kemudian untuk alat dari fiber dan kayu itu harus di tempat kering, karena ketika di tempat lembab itu bisa menyebabkan pertumbuhan kapal. Pemeliharaan itu harus ber-AC gitu. Jadi suhunya tuh lebih ke dikondisikan sesuai dengan kondisi dari alat tersebut. Kemudian tersedia lemari untuk alat pelindung diri. Jadi APD kita disimpan di dalam satu lemari, sehingga ketika kita dengan mudah untuk mengambil dari APD tersebut. Jadi nggak nyari-nyari di mana ya tempat. Kemudian untuk alat yang terbuat dari kaca atau bahan yang tidak mudah mengalami korosi ini, pembersihannya dilakukan dengan menggunakan deterjen. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah pemeliharaan mutu media. Jadi parameter yang berkaitan dengan kualitas media itu, contohnya ada ketebalan agar atau volume agar, kemudian penampakan warna media, homogenitas media. Kan ketika kita membuat media, apakah media tersebut homogen atau tidak, itu bisa terlihat dari warna medianya. Misalkan si media tersebut ternyata dia belum bening nih ketika kita panaskan. Nah, bisa jadi media tersebut dia kualitasnya nanti ketika digunakan itu tidak baik. Kemudian selanjutnya ada konsistensi gel media. Kan ketika kita membuat media, takarannya seperti ini nih, bentuk gelnya media tuh seperti ini gitu. Atau misalkan ketika dia gelnya tuh nggak posisi agarnya tuh nggak jelly gitu, jadi terlalu cair, nah sehingga nanti medianya pun mutu medianya dia menurun gitu. Jadi ketika kita gunakan untuk analisis itu hasilnya tidak akan valid gitu. Nah, selanjutnya untuk kandungan air dari media tersebut. Lalu ada pH media seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada sterilisasi media. Nah, sterilisasi media ini sangat penting gitu. Jadi ketika misalkan media yang kita gunakan ini ternyata tidak steril, maka hasil analisis yang dihasilkan dari pengujian kita pun itu dipertanyakan hasilnya. Jadi hasilnya menjadi tidak valid dan tidak bisa digunakan. Selanjutnya, kinerja media diuji dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Ini contohnya yang harus diperhatikan, yaitu retakan pada cawan atau botol. Apakah cawan atau botol tempat kita menyimpan media ini retak atau tidak gitu. Jadi ketika cawan atau botolnya retak, kan itu memungkinkan ada udara dari luar yang masuk ke dalam cawan atau botol tersebut gitu, sehingga mengakibatkan adanya peluang kontaminasi yang mengakibatkan media yang akan kita gunakan itu terjadi penurunan kualitas gitu. Kemudian ada informasi pelabelan, jadi media yang kita gunakan itu atau yang kita hasilkan itu harus diberi label tanggal berapa dibuatnya, tanggal berapa kadaluarsanya.
Nah, ini waktu kadaluarsa ini berkaitan dengan informasi pelabelan, kemudian kemiringan atau ketidakrataan media. Jadi ketika kita membuat misalkan media yang kita buat itu adalah untuk media strip gitu. Jadi dalam satu cawan itu ketebalannya atau tingginya tuh harus sama. Jangan di yang sebelah kiri itu lebih tinggi daripada sebelah kanan gitu. Lalu kontaminasi. Nah, itu juga berkaitan dengan mutu media. Ketika adanya kontaminasi, maka mutu media ini akan menurun. Kemudian untuk pembentukan kristal pada permukaan. Jadi ada beberapa media yang memang harus dibekukan ketika dikeluarkan dari freezer atau dari refrigerator itu ada kristalnya. Nah, kristal ini harus kita perhatikan. Apakah kristalnya itu terlalu banyak sehingga akan mengganggu dari kualitas media tersebut ataukah tidak. Kemudian gelembung dan adanya media yang ada pada tepian cawan. Jadi ketika kita menuang media ke dalam cawan itu jangan sampai ada gelembung baik itu di tengah ataupun di pinggir. Nah, karena dari gelembung tersebut akan mengakibatkan penurunan mutu media. Nah, ini untuk pengecekan sterilisasi media. Jadi ketika kita membuat media, sebelum kita menggunakan media tersebut itu harus disterilisasi dulu. Nah, itu minimal jumlah satu tawan atau tabung dari setiap batch pembuatan itu harus kita cek sterilisasi medianya. Jadi ketika kita sudah membuat media dalam jumlah yang banyak dalam satu batch, kita harus menetapkan beberapa sampel atau beberapa cawan atau tabung yang akan kita uji sterilitasnya. Kemudian si sampel contohnya kita akan menguji untuk qualify. Jadi si sampel media tersebut yang sudah kita pilih satu tabung atau satu cawan tadi itu kita inkubasi sesuai dengan suhunya, misalkan 48 derajat untuk jenis bakteri coliform. Terdapat kontaminasi, maka kita harus membuang media tersebut karena media tersebut tidak bisa digunakan untuk analisis. Karena media tersebut ketika digunakan untuk analisis itu menjadi tidak valid hasilnya. Maka kita bisa mengatakan bahwa media tersebut tidak steril gitu. Sedangkan untuk pengujian kinerja media itu untuk memverifikasi kualitas media setelah menggunakan mikroorganisme kontrol yang sesuai dengan kondisi yang diketahui. Nah, ini diperlukan untuk setiap batch pembuatan media rutin. Jadi, contohnya seperti ini. Jadi, ketika teman-teman sudah membuat media dalam jumlah banyak, dalam satu batch, misalkan teman-teman membuat satu batch itu ada 400 cawan petri gitu. Nah, dari 400 itu sekitar 0,4%-nya kita ambil untuk dilakukan uji sterilitas dan uji kinerja media. Untuk uji sterilitas itu adalah kita menguji media diinkubasi, misalkan untuk bakteri coliform tadi diinkubasi pada suhu 48 derajat itu hasilnya tuh tidak boleh ada mikroorganisme yang tumbuh. Jika di dalam cawan tersebut tumbuh media, maka media tersebut tidak steril. Jadi media tersebut harus dimusnahkan atau dibuang. Nah, pokoknya untuk uji sterilitas ini adalah setelah diuji itu tidak boleh ada mikroorganisme yang tumbuh. Berbeda dengan uji kinerja. Kalau uji kinerja media, kita menggunakan kultur positif dan kultur negatif. Jadi setelah pengujian itu ada mikroorganisme yang tumbuh sesuai dengan kultur yang ditumbuhkan. Misalkan kultur yang kita ambil itu adalah kultur coliform. Jadi setelah diuji, setelah diinkubasi, maka harus ada mikroorganisme coliform yang tumbuh. Jadi ketika kita sudah menanamkan kultur positif maupun kultur negatif di dalam media tersebut, tapi setelah diinkubasi ternyata tidak ada mikroorganisme yang tumbuh. Nah, berarti media tersebut kinerjanya tidak bagus, media tersebut tidak bisa digunakan karena setelah uji kinerja, media tersebut tidak bisa menumbuhkan mikroorganismenya gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh kultur positif dan negatif untuk pengujian mikroorganisme. Contohnya untuk total coliform. Nah, kita untuk uji positifnya menggunakan kulturnya E. coli, sedangkan untuk kultur negatifnya Staphylococcus aureus. Jadi ketika kita
lalu setelah diinkubasi ternyata memang tumbuh E. coli, nah berarti media yang kita buat tersebut itu kinerjanya bagus. Media yang kita buat tersebut itu bisa digunakan gitu. Nah demikian pula dengan kultur negatif gitu. Tapi misalkan untuk uji sterilitas ketika kita menumbuhkan atau menginkubasi itu ternyata ada mikroorganisme yang tumbuh, berarti media tersebut tidak bisa digunakan karena media tersebut berarti tidak steril. Jadi intinya kalau untuk uji kinerja itu kita mengharapkan ada mikroorganisme yang tumbuh, sedangkan untuk uji sterilitas itu adalah tidak ada mikroorganisme yang tumbuh. Nah, jadi kinerja media juga harus kita uji gitu, harus kita ada beberapa parameter yang menjadi penentu dari kinerja media yang kita buat tersebut. Contohnya ada produktivitas media, yaitu tingkat recovery dari mikroorganisme target pada media pertumbuhan dalam kondisi diketahui. Sedangkan untuk selektivitas media adalah tingkat penghambatan terhadap mikroorganisme non-target atau mikroorganisme yang tidak diinginkan pada media selektif pada kondisi tertentu. Gitu. Sedangkan kalau untuk spesifitas media, itu adalah pertunjukan pada kondisi yang diketahui bahwa mikroorganisme target ini tidak menunjukkan karakteristik visual yang sama dengan mikroorganisme target. Jadi kita sudah menumbuhkan atau kita sudah menginkubasi nih, ternyata ada mikroorganisme yang tumbuh selain mikroorganisme yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah ini adalah kinerja media melalui spesifitas media gitu. Kalau misalnya untuk selektivitas media itu kita menghambat mikroorganisme yang non target. Misalkan kita mengharapkannya E. coli, kita akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Misalkan kita menghambat pertumbuhannya Staphylococcus gitu. Nah, ini adalah contoh kultur positif yang digunakan untuk produktivitas dan kultur negatif untuk selektivitas. Jadi misalkan ini ada untuk media enumerasi, ada nama medianya itu adalah Efibrot untuk mikroorganismenya E. coli, dan di sini kita akan menguji produktivitas dan selektivitas. Lalu kita menginkubasi Petri kita pada suhu 24 plus minus sampai 48 jam pada suhu 44 plus minus 1 derajat Celcius. Maka menggunakan strain kontrolnya kalau untuk E. coli, kalau untuk kita pengujian selektivitas itu untuk selektivitas E. coli kita menumbuhkannya Pseudomonas gitu. Jadi kriterianya adalah ketika ada turbiditas atau kekeruhan di dalam tabung gas itu 2, maka itu yang tumbuh adalah E. coli dan media yang kita gunakan atau yang kita tumbuhkan itu adalah bagus karena kita menguji produktivitasnya. Sedangkan untuk selektivitasnya karena tadi kita menggunakan strainnya Pseudomonas, maka tidak boleh ada tumbuh Pseudomonas di media yang kita buat tersebut untuk kita menguji adanya E. coli. Nah, jika ditemukan adanya pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa ini, maka media tersebut tidak bisa kita gunakan gitu. Ini ada contoh yang lain, misalkan untuk PCA untuk perhitungan koloni gitu. Kita bisa ada Bacillus, ada E. coli juga, ada Staphylococcus juga. Nah ini adalah ada kode WDCN-nya itu untuk medianya. Kemudian ada media referensinya itu dari TSA dan metodenya yang itu adalah kuantitatif. Jadi nilai produktivitasnya di atas 0,7 gitu. Jadi nilai produktivitasnya harus di atas 0,7. Nah, ini adalah contoh untuk nutrien agar untuk media selektif untuk isolasinya. Di sini kriterianya itu adalah pertumbuhannya baik gitu. Jadi tadi teman-teman misalkan ada yang nanya WDCN ini apa, itu adalah World Data Center of Microorganism. Jadi kode. Nah, di sini contohnya misalkan kita untuk nutrien agar itu salmonella untuk produktivitas. Gitu. Jadi setelah diinkubasi pada suhu 37 plus minus 1 derajat dengan waktu inkubasi 24 plus minus 2 jam menggunakan strain kontrolnya salmonella Picimurium dan salmonella enteritidis. Kemudian metodenya kualitatif, ini ada pertumbuhannya baik atau tidak. Nah, jadi metodenya ada kualitatif, ada kuantitatif.
untuk kuantitatif ini kita jelas gitu produktivitasnya itu berapa, harus di atas berapa dari yang dipersyaratkan. Ini ada beberapa parameter beserta metode ujinya untuk jaminan kualitas berdasarkan kelompok medianya. Kita ambil salah satu contoh aja. Misalkan di sini ada media cair selektif enumerasi, karena ini media yang biasanya kita sering gunakan untuk analisis antara media cair atau enggak media padat selektif untuk enumerasi. Jadi ada parameternya produktivitas dan selektivitas. Misalkan untuk media cair selektif enumerasi ini, untuk parameter produktivitasnya metodenya kuantitatif. Sedangkan untuk metode parameter selektifnya itu adalah kualitatif. Dan untuk yang lainnya. Nah, kemudian untuk pengujian kinerja media padat. Nah, untuk ini kita ada prosedurnya kuantitatif. Prosedur kuantitatif ini penentuan produktivitas secara kuantitatif untuk media padat selektif atau non selektif. Jadi kita menyiapkan inokulum dengan konsentrasinya 80 sampai 120 koloni form unit. Kemudian inokulum tersebut diinokulasikan ke media uji dan media referensi sesuai teknik yang digunakan secara duplo. Kemudian cawannya diinkubasi dengan ketentuan kultur positif atau negatifnya. Nah, kita bisa menghitung produktivitasnya dengan rumus NS per NO. Jadi jumlah koloni yang diperoleh di media yang kita uji itu dibagi dengan jumlah koloni yang diperoleh pada media referensi. Itu ada referensinya. Misalkan untuk satu cawan atau lebih itu sekitar 100 CFU. Jadi misalkan ketika nilai kita di atas itu lalu kita bagi dengan media referensi, nilai produktivitas kita itu berapa. Nah, jika produktivitasnya di atas 0,5, maka media tersebut itu dapat diterima, jadi bisa digunakan untuk analisis. Nah, jika nilainya di atas 0,7, itu juga dapat diterima. Jika nilai produktivitasnya di atas 1,4, itu harus diidentifikasi alasannya. Nah, mengidentifikasinya itu dengan cara jumlah media uji jauh lebih besar daripada media referensi. Jadi yang dapat dimungkinkan karena kecilnya recovery media yang digunakan. Gitu. Untuk selanjutnya itu produktivitas, selektivitas, dan spesifitas kualitatif. Jadi prosedur penentuan produktivitas, selektivitas, dan spesifitas ini itu kita satu garis mikroorganisme itu digoreskan pada media uji yang akan kita uji, kemudian cawannya sama diinkubasi sesuai dengan kultur, kemudian koloni diskret yang terbentuk itu diinterpretasikannya dengan angka 0 jika tidak ada pertumbuhan, lalu angka 1 jika ada pertumbuhan tidak baik atau lemah, dan nilai 2 jika pertumbuhannya baik. Nah, contohnya ini. Jadi kita misalkan bakteri non-targetnya E. coli, kita spray, misalkan nilainya tuh 0, itu jika tidak ada pertumbuhan, tapi kita beri nilai 1 jika pertumbuhannya itu lemah atau hanya sedikit, dan jika pertumbuhannya itu banyak, maka kita beri nilai 2 gitu. Ketika nilainya semakin tinggi, misalkan nilainya pertumbuhannya baik, maka media tersebut dapat kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode ekometri. Nah, metode ekometri ini metode pengujian untuk media padat secara kuantitatif yang lebih praktis gitu. Jadi prosedurnya itu kita harus menyiapkan satu cawan yang akan diuji dari satu batch pembuatan media. Kemudian kita menyiapkan bakteri kontrolnya juga. Setiap media ini memiliki bakteri kontrol yang sesuai. Kemudian bakteri kontrol tersebut ditumbuhkan di medium cair yang sesuai lalu diinkubasi. Bang bisa tidur dengerin mikrobiologi. Kemudian terdapat 4 garis paralel yang dibuat untuk interval 1,5 cm. Jadi ada sektor A, sektor B, dan sektor C yang menggunakan marker itu dibuat secara, kemudian ada satu garis yang D itu secara zigzag. Jadi kalau sektor A, sektor B, dan sektor C itu garisnya lurus,
sedangkan sektor D-nya ini adalah garisnya zigzag. Kemudian jarum inokulumnya ini dicelupkan ke dalam kultur cair. Jika kelebihan kita mendapatkan cairannya, maka di ujung loop ini kita bisa ditekan 3 kali terhadap dinding tabung gitu. Nah, hindari terbentuknya tetesan berlebih pada sektor A, karena yang kita pertama lakukan itu adalah strike atau membuat garis di sektor A, kemudian di sektor B, lalu di sektor C, dan terakhir di sektor D dengan bentuknya zigzag. Nah, ketika melakukan penggoresan atau striking, sudut jarum inokulum itu harus 20 sampai 37 derajat. Nah, kemudian cawan tersebut diinkubasi sesuai dengan metode yang digunakan, lalu pertumbuhannya yang ada setiap garis itu kita ukur. Misalkan di pertumbuhan sepanjang garis ini kita beri nilai 1, sehingga ketika kita menggaris totalnya ada 16 garis gitu. Nah, jika pertumbuhan setengah garis, jadi nilainya diberi nilai 0,5. Jika tidak ada pertumbuhan, kita beri nilai 0. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita beri nge-strike A itu 4 kali, B 4 kali, C 4 kali, dan untuk DI itu secara zigzag sama 6 kali. Jadi nilai grow index-nya itu ditetapkan. Misalkan kita punya grow index-nya lebih dari 6 atau jumlah garis yang tumbuhnya itu adalah lebih dari 6, maka kinerja media itu memuaskan atau media tersebut dapat dipakai gitu. Jadi ketika nilai GI atau grow index-nya di bawah 6, maka media tersebut tidak bisa digunakan. Kemudian untuk pengujian media cair untuk produktivitas kuantitatifnya itu bisa secara metode enrichment atau enumerasi. Nah, yang pertama itu kita menyiapkan tabung media. Media cairnya sudah kita pilih untuk yang mewakili. Kemudian kita melakukan seri pengenceran bertingkat yang sesuai disiapkan dari working culture mikroorganisme target dan non target. Ada pengencer yang sesuai sehingga tercapai tidak adanya mikroorganisme pada pengenceran tertinggi. Nah, contohnya itu kemudian pengenceran digunakan sesuai dengan waktu mikroorganisme tersebut. Lalu saat digunakan, volume yang diketahui, misalkan 0,1 mili dipindahkan ke permukaan agar non-selektif dan di-spread atau digoreskan. Kemudian kita menginkubasi cawan tersebut dan kita menghitung jumlah koloni gitu. Pada pengenceran terendah itu mengandung 150 koloni dan di tingkat pengenceran yang lebih tinggi. Kemudian prosedur pengujian media cair itu ada media cairnya sama. Jadi kita memilih jumlah tabung sesuai seri pengenceran bertingkat. Kemudian tabung pengenceran tersebut untuk menginokulasi ke media cair dan dimulai dari pengenceran paling tinggi. Kemudian tabung media yang diuji tersebut diinkubasi dengan kondisi waktu dan suhu sesuai dengan kultur medianya, kultur mikrobanya atau kultur bakterinya. Kemudian setelah diinkubasi, 10 mikroliter atau 10 mililub itu dari setiap tabung dipindahkan ke media agar non-selektif. Lalu cawannya diinkubasi lagi sesuai dengan mikroorganisme yang diujinya. Nah, baru setelah diinkubasi, kita melihat apakah ada atau tidak pertumbuhan pada cawan tersebut. Kemudian mikroorganisme targetnya umumnya tuh dia tumbuh ada pengenceran 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 8, dan yang non target cukup pada tingkat pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 4. Kemudian untuk produktivitas media cairnya dinyatakan memuaskan jika terdapat pertumbuhan dari mikroorganisme target yang diperoleh dari tingkat pengenceran terendah dari 100 coloniform unit dalam 0,1 ml pada agar media. Kemudian kalau untuk di media cair, untuk produktivitas dan selektivitasnya, itu 10 mili media cair yang akan diuji dipilih gitu. Jadi 10 mili dalam tabung atau 10 mili bagian dari batch media cair yang kita buat. Lalu kita menyiapkan inokulum. Nah, caranya itu dengan
menginokulasi mikroorganisme target, yaitu satu tabung media cair diinokulasi kurang dari 100 koloni foam unit, kemudian diaduk. Lalu inokulasi mikroorganisme yang non-target itu satu tabung media cair diinokulasi dengan di atas 1000 CFU, kemudian diaduk. Jadi kalau kita akan menumbuhkan media atau mikroorganisme target itu di bawah 100 CFU. Kalau misalkan mikroorganisme non-target yang diaduk itu adalah di atas 1000 CFU. Kemudian diinokulasi. Nah, jika diperlukan satu tabung media cair diinokulasi dengan kurang dari 100 CFU target dan di atas 1000 CFU non target dalam tabung yang sama, kemudian diaduk gitu. Jadi kita membuat 3 seri. Yang pertama di bawah 100 CFU, kemudian di antara 100 dan 1000 CFU, kemudian yang di atas 1000 CFU. Kemudian tabung tersebut diinkubasi, lalu satu loop dari tabung tersebut yang mengandung mikroorganisme target itu dipindahkan ke cawan non selektif atau mikroorganisme campuran ke cawan media selektif. Kemudian cawan tersebut diinkubasikan pada kondisi yang sesuai. Kemudian produktivitas dari media cair tersebut dinyatakan memuaskan jika pertumbuhan yang paling baik itu minimal 10 CFU atau garis pertumbuhan concern dari mikroorganisme targetnya. Lalu selektivitas dinyatakan memuaskan jika tidak ada pertumbuhan. Gitu. Jadi kalau untuk produktivitas itu intinya ada pertumbuhannya. Kalau selektivitas itu tergantung nih ketika kita akan menghambat mikroorganisme tertentu. Misalkan kita akan menghambat mikroorganisme Staphylococcus, berarti setelah diinkubasi itu tidak ada mikroorganisme Staphylococcus yang tumbuh. Gitu. Nah, untuk metode kualitatifnya, untuk prosedur produktivitas media cair untuk pre-enrichment dan konfirmasi secara kualitatif, yaitu 10 mili media cair yang akan diuji atau dipilih sama ketika langkah awalnya itu kita harus memilih dulu medianya. Kemudian untuk pengujian media pre-enrichment atau BPW misalnya baper peptide water, itu media diinokulasikan dengan inokulum yang mengandung di bawah 100 CFU langsung pada media uji. Nah, untuk media konfirmasinya itu di atas 10⁻⁶ CFU per mililiter menggunakan jarum inokulum. Kemudian tabungnya diinokulasikan dengan kondisi yang sesuai. Lalu untuk uji pertumbuhan pada medianya itu adalah adanya kekeruhan. Jadi kekeruhannya itu diinterpretasikan berdasarkan angka 0 itu tidak ada kekeruhan atau no turbidity, angka 1 sedikit keruh dan angka 2 keruh. Nah, gitu. Jadi kadang pertumbuhan kekeruhannya itu terjadi di bawah botol sehingga harus dikocok terlebih dahulu sebelum diinterpretasi hasilnya. Nah, sedangkan untuk pengecekan sterilisasi larutan pengencer itu penambahan media steril yang telah terkonfirmasi kesterilannya ke dalam larutan pengencer. Atau cara yang kedua, jadi kita menyaring larutan steril 100 mili menggunakan metode filtrasi membran yang ditanam pada media non selektif. Jadi media ini diinkubasi pada suhu 35 plus minus 0,5 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, contohnya ini adalah kita membuat larutan pengencer 9 mili. Misalkan kita larutan pengencernya adalah BPW atau baper peptide water. Kemudian dari batch yang kita hasilkan ini kita akan uji larutan pengencer untuk produktivitas dan untuk sterilitas dan produktivitas gitu. Jadi 9 mili itu diambil melalui dituang di cawan yang ada membrana filtrasinya, kemudian diinkubasi pada suhu 35 plus minus 0,5 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua itu dia 9 mili dari 5 tabung itu dimasukkan 45 milinya ke media double strangled. Kemudian ketika dia tidak ada pertumbuhan, maka media tersebut adalah oke atau dapat kita gunakan. Pokoknya ini untuk sterilitas itu adalah tidak ada mikroorganisme apapun yang tumbuh gitu. Berbeda dengan produktivitas. Nah, parameter yang diujinya itu adalah produktivitas kuantitatif. Jadi untuk
prosedur larutan pengencer ini tidak menumbuhkan atau mengurangi jumlah mikroorganisme selama proses pengenceran. Jadi pengujiannya itu bisa juga kita dilakukan dengan membandingkan jumlah mikroorganisme yang awal dan akhir waktu pengenceran. Jadi kan waktu pengencerannya itu 45 menit sampai dengan 1 jam. Jadi jika jumlah di akhirnya itu adalah lebih dari 30% dari jumlah awal, maka larutan pengencer tersebut itu tidak dapat diterima. Jadi misal ketika kita nih melakukan pengenceran, ketika di awal itu nih ada Finkarchernya, misalkan contohnya bakteri E. coli, kita dimasukkan ke dalam larutan pengencer, kemudian dari larutan pengencer ini adalah distrik untuk media non selektif. Kemudian ditunggu nih larutan pengencer ini selama 45 sampai 1 jam. Kemudian di-strike lagi ke media non selektif atau TSA. Nah, keduanya ini sama-sama diinkubasi di suhu 30 derajat Celcius selama 72 jam lalu hitung hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya nih ini media yang pertama itu adalah 100 CFU dan yang kedua itu hasilnya adalah 120. Jadi media yang ditumbuhi oleh mikroorganismenya setelah 45 sampai 1 jam itu di bawah 30% dari jumlah yang pertama, maka larutan pengencer tadi dapat diterima atau dapat digunakan untuk analisis. Nah, untuk selanjutnya adalah pemeliharaan dan penyimpanan culture bakteri standar atau kultur bakteri standar. Untuk stok kultur bakteri harus baik dan murni. Berarti bakteri harus cocok sifat-sifat morfologinya, kulturnya, dan biokimianya. Murni ini berarti kultur tidak ada kontaminasi dengan bakteri lain. Nah, penyimpanan dan pengawetan. Bisa juga dengan cara penyimpanan dan pengawetan. Jadi, cara yang terbaik untuk menyimpan kultur bakterinya itu yaitu dengan lyophilus atau kering dingin gitu, dan atau disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius dengan deep freezer. Ini adalah pemeliharaan dan penyimpanan kultur bakteri standar. Kemudian untuk stok kultur ini dia dapat disimpan dan disuspensikan di dalam gliserol atau disimpan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius sehingga dapat bertahan hidup lebih dari 1 tahun gitu, dan dapat pula disimpan dengan cara ditanam di dalam triticosoi agar tabung tegak gitu. Jadi nama agarnya itu adalah triticosoi, dia bentuknya di dalam tabung yang tegak. Kemudian dia bisa disimpan di suhu ruang, bisa bertahan sampai 10 tahun untuk kultur bakterinya. Kemudian untuk kultur rutin ini bisa disimpan dengan kultur goresan pada TSA tabung pada suhu ruang. Bakteri yang cepat tumbuh dan umumnya pendek misalkan bisa dipindah tanamkan setiap 2-3 hari sekali sehingga kultur bakteri tersebut tetap hidup. Kemudian pemeliharaan yang ketiga itu dengan menjaga kelangsungan hidup bakteri dengan disimpan gitu. Nah, ini dilaksanakan dengan menanam kembali bakteri yang disimpan pada media baru yang sejenis dalam jangka dan waktu tertentu. Nah, pemeliharaannya ini biasanya untuk bakteri dengan kultur tusukan atau goresan. Nah, media yang agar yang digunakan itu bisa nutrien agar, bisa triticosoi, bisa juga grain head infusion agar dan blood agar. Kemudian untuk menjaga kemurnian bakterinya itu harus kita jaga agar bakteri yang kita simpan itu dia bisa bertahan sesuai dengan umurnya gitu. Jadi si kultur bakterinya itu tidak rusak sehingga bisa tahan sampai bertahun-tahun, sehingga ketika kita akan menggunakan kultur bakteri tersebut itu bakterinya masih bisa dihidupkan kembali atau bakterinya masih aktif gitu. Nah, untuk menjaga kemurnian bakteri ini, di samping untuk menghindari pencemaran bakteri lain dari udara, juga untuk menjaga kestabilan sifat-sifatnya, entah itu morfologisnya, kulturilnya, biokemisnya, serologinya, dan patogenitasnya jika memang kultur bakteri yang kita jaga itu adalah kultur bakteri patogen gitu. Nah, contohnya ini adalah misalkan kita mempunyai
Kultur master. Jadi kultur masternya kita simpan di freeze dry, deep freeze, atau itu di suhu -70 atau -20 derajat Celcius atau kurang. Nah, ini adalah generasi pertama yang bisa disimpan sampai 1 tahun gitu. Nah, kemurnian dan identitas kulturnya kemudian diambil untuk jadi kultur stok atau stock culture. Ini dalam jumlah yang banyak itu disimpan beku pada suhu -20 derajat Celcius. Nah, ini merupakan generasi kedua. Kemudian dia bisa disimpan hingga 1,5 sampai 2 tahun gitu. Jadi umurnya itu lebih lama daripada generasi yang pertama. Kemudian dari kultur stok ini kita ambil kulturnya untuk menjadi kultur kerja atau working culture. Itu pada media non selektif 4 derajat Celcius atau pada suhu lain. Nah, ini tuh harus dicek kemurniannya dan dikonfirmasi gitu. Nah, ini untuk generasi ketiga ini biasanya disimpan sampai 4 minggu. Jika lebih dari itu sisanya tuh dibuang gitu. Nah, ini untuk kultur media ini digunakan untuk kontrol kualitas media. Jadi kan tadi ada produktivitas dan selektivitas media gitu. Ada produktivitas dan sterilitas media. Jadi untuk produktivitas media kita menggunakan bakteri atau mikroorganisme itu dari kultur yang ini, dari kultur yang berawal kita dapatkan dari kultur masternya, kemudian kita turunkan menjadi generasi keduanya berupa kultur stok, kemudian kita turunkan lagi menjadi kultur ketiganya, yaitu menjadi kultur kerja atau working culture. Nah, kemudian untuk selanjutnya penggunaan laboratorium rujukan. Jadi untuk bakteri yang tidak bisa diidentifikasi dari hasil pemeriksaannya atau misalkan meragukan atau kita udah menganalisis nih, kita mendapatkan bakteri yang kita nggak tahu bakteri itu apa, kita baca buku referensi juga kita nggak yakin hasilnya itu apa. Nah, bakteri ini atau hasil analisis ini bisa kita rujuk ke badan atau ke laboratorium rujukan gitu. Nah, laboratoriumnya ini bisa menggunakan program external quality assessment gitu. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa ada beberapa laboratorium yang bisa digunakan untuk analisis eksternalnya kita gitu. Nah, sekian dari materi untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, dipersilakan jika ada teman-teman yang